Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bukan main. Bagaimana sehat Bang Ihsanuddin Nursi hari ini? Insya Allah ya, terus semangat ya. Maklum ini 39 hari lagi Ramadan ini. Tapi Bang Ihsanuddin ini kan pengurus DKM juga di Tebet yang saya tahu ya. Yang harusnya masjidnya sudah direnovasi nih sama Pak Gubernur. Tapi nunggu kiriman tim nampaknya. Harusnya begitu. Mudah-mudahan ini para asistennya dengar itu ya, masjid kita. Mudah-mudahan insya Allah. Masjid apa Bang Ihsanuddin Nursi? Masjid apa namanya tuh? Ittihad, Masjid Namira, Masjid Namira. Bagaimana Bang? Tarhim atau apa? Ini kan ada aturan. Ini negeri kita ini luar biasa Bang. Kalau kata orang itu, Belanda itu punya warisan tuh aturan luar biasa. Konstitusinya kita ini udah keren. Tapi kemarin MK yang ngomong loh, kita melanggar inkonstitusional, sebuah aturan yang sangat mendasar. Nah ini lagi, Menteri Agama bikin sebuah aturan baru, urusan masjid lagi, dan speaker. Ya di beberapa tempat memang masalah, tapi di pegunungan ini menjadi sebuah hiburan atau kecintaan menanti kita dalam pagi atau saat tiba waktu sholat. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ini, bled dari Menteri Agama ini? Nah, mungkin ada komentar sebagai pengurus DKM juga ini, silakan Bang. Satu aturan itu pijakannya kalau undang-undang pijakannya konstitusi, tapi konstitusi tidak berdiri sendiri. Dia muncul dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat sumbernya agama. Itu. Jadi kalau kita mau lihat, moral itu adalah nilai-nilai yang muncul dari agama. Sementara etika itu muncul dan berkembang dari kehidupan masyarakat. Jadi kalau undang-undang tunduk pada moral dan etika, maka satu peraturan presiden bahkan peraturan menteri, ini saya pakai tata urutan perundang-undangan ya. Kalau kita tetap menggunakan tata urutan perundang-undangan, maka satu peraturan menteri mestinya ngelihat ke atas. Melihat bagaimana ketentuan-ketentuan PP atau Perpres-nya, gitu ya. Ini ada undang-undang ini yang begini yang ngaturin tata urutan perundang-undangan. Sementara Perpres, Kepres atau peraturan menteri tunduk pada undang-undang, undang-undang tunduk pada konstitusi. Konstitusi mengakui atas ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, dan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis itu bersumber dari etika dan moral. Gitu. Nah, satu peraturan menteri yang tidak tunduk atau kemudian bahkan bertentangan dari nilai-nilai berkembang di masyarakat, itu masuk dalam kategorisasi bukan cuma sekedar mengontrol satu tindakan masyarakat, tapi sedang merekayasa satu kondisi sosial. Jadi ketika dia lihat satu perkembangan nilai-nilai masyarakat itu tentang speaker misalnya, sudah sedemikian rupa, maka dia bermaksud merekayasa untuk mengurangi speaker tadi atau bahkan makin lama makin menghilangkan suara speaker dari masjid. Itu yang disebut dengan social engineering. Jadi social control di satu sisi pendekatannya, sisi lain juga pendekatan social engineering, perekayasaan sosial. Nah, satu perekayasaan sosial yang dibuat oleh otoritas itu berhadapan dengan paling tidak ada 3 hal. Berhadapan dengan berhadapan dengan masyarakat yang mendukungnya, lalu masyarakat yang menolaknya, atau masyarakat yang tidak peduli apakah itu begitu atau tidak begitu. Maka yang kita persoalkan adalah soal masyarakat yang mendukung atau masyarakat yang tidak mendukung. Nah, kalau dilihat mayoritas Islam, mestinya yang lebih banyak yang mendukung, gitu. Kalau dilihat dari situ, artinya mendukung pada cerita masjid tetap melakukan speakernya. Tapi yang mendukung kebijakan menterinya, yang tidak mendukung kebijakan menteri itu adalah masyarakat mayoritas Islam, yang tidak mendukungnya pasti dari non-Muslim gitu. Jadi ini yang disebut sesungguhnya mengakui dari nilai-nilai berkembang di masyarakat. Nilai-nilai berkembang di masyarakat adalah speaker itu biasa-biasa aja gitu. Tidak juga merupakan masalah. Kan dari zaman Yusuf Kala sebagai wapres dia sudah ngomong macam-macam tuh soal speaker gitu ya. Ya sekarang dilanjutin dengan mengatur 100 desibel. 100 desibel itu Anda tergantung sekali pada penggunaan speakernya, Pak.
Mereknya. Iya, apakah Anda menggunakan merek loudspeaker untuk public area atau loudspeaker untuk yang namanya untuk musik atau speaker untuk yang namanya vokal, melulu pada vokal, atau untuk yang namanya indoor, itu berbeda 100 desibelnya. Ini 100 desibel indoor atau outdoor nih. Saya kebetulan agak sedikit ngerti gitu kalau soal sound system tata suara nih. Jadi kalau menggunakan public area, penggunaan itu 100 desibel dengan menggunakan katakan speaker, katakan pakai Altex gitu ya, atau menggunakan pakai merek yang lain gitu yang biasa pakai indoor untuk sound system tata suara gitu, untuk musik, itu akan berbeda 100 desibel. Memang ukurannya betul desibel, tapi desibel indoor sama desibel outdoor itu berbeda. Desibel untuk yang namanya public area, untuk yang namanya musik, bahkan katakan untuk musik dengan jenis musiknya katakan klasik atau kemudian populer atau jazz atau rock atau heavy metal, itu juga beda lagi. Jadi ada problematik dari yang saya maksud ada problematiknya adalah ini kan cuma sekedar untuk membatasi supaya suaranya tidak terlampau besar gitu sehingga katakan mengganggu yang non muslim. Nah, sampai di sini ada dua kritik saya, kritik internal. Ya, masjid memperbaiki kualitas tata suaranya. Kan banyak tuh kita dengar cuman gede aja tapi kualitasnya nggak jernih gitu. Hancur-hancuran komat azan. Iya, hancur-hancuran. Saya misalnya ngedengar di satu tempat gitu, wah gede tapi nggak jelas apa yang disampaikan gitu. Karena memang speakernya hancur-hancuran gitu, nggak jernih, gitu. Nggak bulat, nggak jernih gitu, nggak utuh. Gitu ya. Terus ada reverberation-nya, padahal reverberation tidak diperlukan kalau untuk vokal gitu. Ada gemanya, ada echo-nya gitu. Itu kritik kita terhadap semua masjid gitu ya. Semua tuh saya tidak peduli masjid manapun. Karena dibutuhkan speaker yang jernih, suara yang jernih, yang bulat gitu, dan dalam rangka tadi memang mengumandangkan azan, terutama mengumandangkan azan karena azan itu hidup 24 jam. Jadi kalau kita itulah artinya awal waktu itu membuktikan bahwa perputaran waktu itu dibuktikan dengan azan, dan itu bukti bahwa yang namanya Allah menguasai waktu, bahwa yang namanya Islam itu tegak dari di alam semesta gitu ya, dengan suara azan dari waktu ke waktu. Kalau kita perhatikan misalnya dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, itu kan sebenarnya azan dari tiap menit tidak berubah. Tiap menit gitu ya, dari 24 jam itu gitu. Kecuali pada posisi isya ke subuh gitu agak jeda sebentar gitu, karena memang pada malam hari. Itu kritik kita ke internal, ke dalam, ke umat Islam. Kritik kita atau katakan pemikiran kita untuk eksternal, untuk non muslim. Ya kalau memang sudah kebiasaannya begitu dan masjid sudah lebih dulu di situ, ya Anda mesti terima. Kita bisa lihat misalnya satu kawasan perumahan di kawasan Tangerang gitu ya, kan hampir nggak ada masjidnya sepi sekali gitu, sehingga jarak rumah 2 km pun nggak ada speaker kedengaran. Atau kita pergi misalnya ke kawasan Cibubur, di dekat area silaturahim agak ke timur sedikit gitu ya, dengan nama-nama Amerika, dengan nama-nama Eropa, kita kan nggak dengar masjid itu, jauh, kecuali masjid kampung masuk ke situ gitu ya. Itu kawasan situ. Atau kita dengar lagi misalnya ke kawasan Pantai Indah Kapuk gitu kan, kita juga tidak bermasjid gitu. Nggak ada sama sekali gitu. Jadi di kawasan pembangunan perumahan properti yang dibangun oleh non-muslim, nyaris kita tidak dengar. Itu nilai-nilai berkembang di situ, tapi mereka tidak bisa misalnya katakan meniadakan masjid yang ada di kawasan sekitarnya gitu. Kemang misalnya. Kalau kita berkembang misalnya di kawasan yang memang sudah penuh masjid dan masjid memang sudah menyuarakan speaker kayak gitu, aturan tadi melanggar nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Itu yang dibilang akhirnya aturan tadi tidak mengandalkan norma sosiologis, yuridis sosiologisnya nggak kuat. Satu ketentuan yang yuridis sosiologisnya nggak kuat, dia pasti bertentangan dengan yuridis filosofis. Jadi yuridis normatifnya itu cuma sekedar menunjukkan kekuasaan gitu. Nah di situ hukum menjadi buta dia. Hukum menjadi buta karena dia tidak ngerti situasi yang sebenarnya. Itu status dari apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dan kayak gitu. Sementara kalau kita bicara soal Mahkamah Konstitusi,
Banyak ketentuan kok yang sudah dilanggar oleh dan tidak diperdulikan oleh pemerintah. Bahkan Presiden menyatakan ada alasan untuk tidak mengikuti ketentuan Mahkamah Konstitusi. Jadi sesungguhnya sudah banyak ketentuan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tapi tidak dijalankan oleh pemerintah. Banyak sekali. Banyak ya. Tentang kelistrikan misalnya, tentang air misalnya. Gitu ya. Tapi ada gubernur yang begitu ada putusan dari pengadilan dijalankan, masalah udara, masalah keruk lumpur air. gitu. Itu kan saya jalankan putusan itu. Jarang kan pejabat macam gitu. Ya kan kalau pakai tesis sosiologi hukum ya, kita kan bisa ngambil begini, bahwa tingkat kepatuhan orang itu disebabkan oleh dua. Dia mengetahui dan dia menyadari, artinya dia memang merasa butuh untuk itu. Atau dia mengetahui tapi dia tidak mau menjalankan gitu. Karena dia tidak merasa sesuai sama kebutuhannya gitu. Jadi ada 4 kotak gitu kita punya. Dia tahu dan dia sadar gitu. Tapi karena dia tidak, maka dia tidak menjalankannya gitu. Atau dia tidak tahu tapi dia sadar, dia juga tetap menjalankan. Atau dia kemudian dia tidak menjalankannya karena memang tadi Pak, perspektif ada sikap penolakan terhadap dirinya gitu. Nah, ini harus dilihat pada motifnya. Jadi aspek sosiologi hukumnya harus dilihat pada psikologi sang pejabatnya. Apakah dia mau mencitrakan diri sebagai seseorang yang patuh gitu, atau dia sedang mencitrakan dirinya I am the law. Jadi kalau saya menyatakan sudah lama gitu ya di dalam kancah diskusi di negeri ini gitu ya. Ketika seorang pejabat menyatakan dirinya sebagai I am the law, maka bisa jadi I am the law-nya itu bertentangan dengan konstitusi gitu. Maka demokrasinya seperti saya bilang ilusi. Jadi jangan pernah bicara demokrasi, jangan pernah bicara soal kebebasan bersuara, berserikat dan berkumpul gitu. Jangan pernah bicara soal masyarakat bebas dari ketakutan dan dari kekerasan gitu. Masyarakat bebas dari pemaksaan. Jangan pernah bicara kayak gitu karena kalau jika pemimpinnya menyatakan I am the law, dia tidak menyatakan tapi dia menunjukkan bahwa dia am the law gitu. Apa yang saya mau harus dijalanin. Itu I am the law itu. Sudah posisi itu. Dan I am the law dalam sejarah hukum di dunia manapun itu setara dengan raja yang tindakannya disanggah gitu. Bukan disembah, bukan dipatuhi. Itu tesis sosiologi hukumnya begitu, psikologinya begitu, sosiologi hukumnya begitu, kadar normanya jadi begitu gitu. Pendekatan ini saya menggunakan ilmu yang saya punya nih, analisisnya, ilmu awal saya gitu. Karakter dari komunitas tertentu ada kecenderungan untuk itu. Gitu. Dan itu sudah terjadi. Jadi pada saat itulah sesungguhnya ketika masyarakat menunjukkan sebuah penolakan atas yuridis normatif yang ditunjukkan dengan damai, dengan baik, tapi kemudian malah penguasanya I am the law-nya menunjukkan pemaksaan penegakan dengan kekerasan, itu sudah tidak demokratis. Itu sudah tidak lagi bicara tentang bagaimana sebenarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan lagi bicara soal pemusyawaratan dengan hikmah kebijaksanaan. Saya ulang ya, jadi ketika tesisnya muncul masyarakat menunjukkan penolakan dengan sikap yang aman, tentram, damai, dengan baik-baik, tapi kemudian dihadapkan dengan kekerasan gitu oleh kekuasaan hukum gitu, dan kekuasaan hukum memaksa untuk melakukan apa yang dia putuskan gitu, dan bertentangan dengan yuridis sosiologisnya, itu ada problematik yang kelihatan sekali bahwa sesungguhnya sudah terjadi apa yang saya sebut sebagai dalam kajian akademik rekolonialisasi. Ini lebih. Jadi dalam kajian akademik itu muncul dan itu bukan Prancis terhadap kawasan Afrika misalnya, itu melakukan hal yang sama. Inggris terhadap Falkland misalnya, itu melakukan hal yang sama. Ini zaman modern ini ya, sekarang ya. Iya, biasa aja. Di zaman modern, di zaman sekarang. Amerika terhadap kawasan di New Zealand dan sekitarnya sebenarnya, sebagai occupied country istilahnya, itu melakukan hal yang sama. Rusia terhadap Ukraina juga sekarang sebagian. Di Ukraina, kalau kita lihat Rusia dengan terhadap Ukraina agak berbeda, karena di dalam tubuh Ukraina sendiri ada, mereka menyebutnya sebagai rebel area, satu daerah konflik gitu ya.
Karena tetap ada yang mau balik ke Rusia, ada yang nggak mau balik ke situ. Dan apakah itu rekayasa luar atau kemudian kondisi yang di dalam, kita tidak tahu. Karena punya sejarah panjang seperti yang saya bilang, konfliknya sudah dimulai dari sebelum Perang Dunia Pertama, cerita panjangnya. Sehingga di situ ada Kristen Ortodoks, ada Kristen garis keras, ada Islam, etnis Tartar gitu. Yang kemudian bercampur baur satu sama lain, dan kemudian juga ada komunis karena pengaruh Rusia, pengaruh Soviet. Itu Ukraina. Dan sekarang kalau muncul misalnya Ukrainanya sudah seperti itu dan Putin dengan Biden bersiap berdialog gitu ya dengan wilayah itu saya kira unsur eksternalnya menjadi luar biasa. Apa poinnya? Poinnya di situ berarti Ukraina menjadi satu indikator tentang pengaruh kekuatan militer di satu wilayah. Kalau saya ngeliatnya ini perang NATO melawannya namanya kekuatan Rusia. Rusianya nggak sendiri, didukung oleh Cina. Gitu. Jadi ada pergelaran kekuatan yang belum tentu melahirkan kontak senjata sungguh-sungguh gitu. Kalau saya. Tapi ini pergelaran kekuatan militer. Seperti pergelaran kekuatan militer di Laut Cina Selatan yang dilakukan Cina terhadap Amerika dan dilakukan Cina oleh semua negara di kawasan ASEAN. Kalian. Tapi balik lagi ke posisi tadi, bagaimana misalnya satu ketentuan dipaksakan sehingga Mahkamah Konstitusi berkata seperti itu. Maka sesungguhnya jangan bicara ini adalah negara hukum, ini adalah equality before the law. Semuanya punya kedudukan yang sama di depan hukum. Saya pernah bicara di sebuah TV swasta di awal-awal Presiden Joko Widodo berkuasa, dan kemudian seorang anggota DPR di Komisi Hukum yang sekarang masuk KPK gitu, saya ingat betul gitu ya. Kami tidak, saya bilang equality before the law itu akhirnya dikalahkan oleh semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Anda bisa lihat betapa banyak orang-orang kaya menggunakan mobil, menggunakan strobo, menggunakan polisi hanya untuk menyingkirkan orang lain yang sedang kena macet misalnya. Itu dia kaya. Betapa banyak yang namanya pejabat tidak peduli dengan etika hidup perkembangan masyarakat tanpa punya kepentingan apa-apa, menyingkirkan orang lain dari kemacetan misalnya. Itu nunjukin bahwa equality before the law, kesamaan dan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan itu dikalahkan oleh jabatan, dikalahkan oleh kekayaan. Gitu. Nah itu karena tadi keberpihakan dari petingginya tidak sungguh-sungguh kepada masyarakat. Disitulah rasa keadilan masyarakat terluka. Gitu. Itu kalau terluka juga. Keadilan juga sedang diuji nih oleh berbagai cerita di negeri kita ini ketika BPJS ya di balik ini ujung-ujungannya kan dana mengendap ya Bang ya. Kita udah urusan jaminan hari tua kemarin yang Hang Heng Hong, ternyata hari ini Pak Presiden bilang udahlah revisi aja itu katanya. Kan ada pahlawannya. Ini ada lagi BPJS macam gimana ini. Seluruh kegiatan kita di dompet kita harus ada BPJS. Dari mulai naik haji, beli tanah, bikin SIM, macam-macam, tidak cukup KTP. Ini cemana ini keadilan dalam hal ini, Bang Iksan Indonesia? Kalau kita lihat soal undang-undang haji, ketika masyarakat ditambahkan pada syarat administratif tentang BPJS, gitu ya, atau kemudian pada SIM, ketika masyarakat mengurus SIM ditambahkan syarat-syarat BPJS. Maka pertanyaan besarnya menjadi ketentuan tambahan syarat administratif tentang keikutsertaan di BPJS itu sudah menyalahi undang-undang. Nggak bisa dilekatkan begitu saja kalau dalam undang-undang sudah ada syarat-syarat tertentu. Kecuali undang-undang memberikan kewenangan syarat-syarat tambahan yang sesungguhnya tidak memberatkan. BPJS kan sesungguhnya bisa dibilang adalah kesukarelaan masyarakat gitu. Padahal pada saatnya sama kita tahu BPJS yang kekurangan dana dan mengalami kerugian, harus dilihat bagaimana placement dana yang dia dapat gitu. Placement itu penempatan dana. Apakah BPJS melakukan penempatan dana yang surplusnya itu dari pembayaran itu benar apa enggak, merugi apa enggak gitu. Kan dia punya hak juga tuh, sama seperti BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji, itu menempatkan misalnya di bank muamalat atau di beberapa surat berharga. Itu potensinya kayak gimana gitu. Begitu juga BPJS. Begitu juga, ini BPJS kesehatan nih. Belum yang namanya urusan BPJS ketenagakerjaan yang hubungan dengan Taspen gitu. Ya sebenarnya Taspen sendiri cuma basisnya adalah surat keputusan Menteri Keuangan. Sementara yang namanya BPJS ketenagakerjaan basisnya adalah undang-undang. Jadi ketika penempatan dananya masing-masing
mengundang masalah, maka bisa kita lihat sumber masalahnya apa. Menurut saya sumber masalahnya adalah alokasi anggaran yang acap kali tidak efektif. Sehingga selalu membutuhkan sumber-sumber lain dari pendapatan pajak dari PNBP. Sumbernya apa? Ya ngutang. Yang ngutang gimana? Ya sumber kalau dari luar negeri nggak laku, ya diambil aja dari dalam negeri. Nah sumber dari mana lagi? Jaminan hari tua, BPJS, dana pensiun, macam-macam. Padahal pada saat yang sama, BUMN-nya yang sumber dananya, yang penyertaan modal negaranya demikian besar kayak gitu, dikorup habis-habisan. Seperti kasus Asabri sama kasus Jiwasraya. Jadi kan, ya embernya bocornya nggak ditutup di ember. Mungkin gede tuh bocor, ya masukin air sebanyak apapun tetap aja bocor. Jadi bukan sekedar kesalahan pada perencanaan dan pengalokasian yang akhirnya tidak melahirkan kerja. Ini saya ngambil Undang-Undang 17/2003 lalu kemudian pakai teori Berkshire lainnya gitu ya. Pakai teori tentang apakah sebuah kebijakan itu betul nggak kalau sudah ayam delou itu akan melahirkan kebocoran gitu ya tadi, korupsi. Pada teori alokasi saja, pada teori perencanaan pembangunan saja kita udah nggak benar gitu. Lalu masuk lagi pada persoalan ayam delounya akan cenderung pada korup terjadi, ya sudah. Itu dia. Dua masalah itu membuktikan. Pertama, soal kebijakan pembangunan yang otoritatifnya tidak berpijak pada yuridis sosiologis di satu sisi. Di sisi lain, kekuatan hukum yang dipegang itu selalu menunjukkan kehendaknya tanpa mempertimbangkan kondisi yuridis sosiologis yang menurut Lord Acton akan cenderung pada korupsi. Itu kejadian juga. Jadi gimana? Ada dua hal gitu yang membuka potensi tadi luka keadilan makin menganga. Itu problematiknya kalau kita ambil dari perspektif kajian pagi ini. Apalagi ketika oligarki sudah banyak menentukan negeri ini ya. Salah satunya adalah minyak saja ya. Kemarin itu kan ditimbun 1,1 juta kilogram minyak ya di Sumatera sana. Itu kan hanya keputusan dari konglomerasi dari produksi minyak yang Bulog sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa mengatur regulasi, tapi nampaknya apakah hukum akan berjalan untuk komunitas ini juga wallahu a'lam bishawab. Bagaimana nih Bang? Kemarin minggu lalu kita bicara kedelai, gitu ya, bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman gitu ya. Artinya birokratnya cuma jadi birokrat apa ya? Pemadam kebakaran kata orang. Bukan, itu masih pemadam kebakaran masih bagus. Saya enggak, karena saya bercengkrama sih ya sama seperti saya bilang, saya pernah jadi asep ahli Bulog, saya pernah bercengkrama dengan pertanian gitu ya, saya bercengkrama dengan keuangan gitu. Jadi saya ngelihatnya ada hal di mana seolah-olah ingatan jangka pendek kita tuh kacau gitu loh. Ingatan jangka panjang kita kacau, ingatan jangka pendek kita kacau. Kenapa? Kenapa? Alasannya ya kita terlalu mudah memaafkan gitu. Kan ada istilah, ia boleh memaafkan tapi tidak melupakan gitu loh. Forgive but not forget. Loh, ternyata melupakan. Kita mudah memaafkan tapi juga kita mudah melupakan. Kan problem itu. Saya cerita tentang katakan kedelai, itu cerita dari zaman Soeharto udah kayak gitu. Kan saya ceritanya kayak gitu. Betul. Begitu juga minyak. Siapa pengusaha minyak sawit, kelapa sawit, atau pengusaha kebun sawit yang asal muasalnya tidak menikmati fasilitas negara? Sebut satu aja. Luar biasa itu kalau kita lihat. Semuanya menikmati fasilitas negara, artinya semuanya menikmati fasilitas rakyat. Ketika negara butuh, mereka ada juga yang nggak saya tahu misalnya, nggak usah saya sebut ya karena gabungan pengusaha kelapa sawit saya kenal. Ntar akhirnya, tapi dari rata-rata mereka yang besar itu juga salah itu yang beredar di sosial media tentang siapa-siapa pengusaha besarnya. Saya berkecimpung di sawit bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi saya ngerti gitu ya. Nah dari sana bisa kita tahu bahwa sesungguhnya 80% angkanya kira-kira nih, tidak pasti gitu ya, tidak absolut.
80% itu menikmati fasilitas negara, artinya fasilitas rakyat. Ketika mereka menimbun 1,1 juta kilogram, itu kan sekedar ngebuktikan bahwa yang namanya negara mandul dalam menetapkan harga. Nah, ketika negara mandul dalam menetapkan harga, dan ini terjadi pada beberapa komoditas, itu artinya negara gagal menstabilkan harga. Dan ketika negara gagal menstabilkan harga, itu masuk dalam klasifikasi negara gagal melakukan public services. Itu artinya hajat hidup orang banyak sudah ditentukan oleh swasta. Itu tesisnya begitu. Saya cuma ngambil cara berpikir para founding fathers nih. Ini founding fathers sudah berpikir lama nih tentang price stability, tentang harga. Saya sendiri baru bukanya minggu lalu karena saya belajarnya dari bukunya Stiglitz gitu ya, tentang price stability is public services gitu ya. Stabilitas harga sebagai sebuah hajat hidup orang banyak bagi layanan publik, bagi kepentingan pemerintahan. Tapi itu ternyata ditulis juga oleh the founding fathers pada periode tahun 50-an. Bahwa price stability itu, stabilitas harga itu adalah hajat hidup orang banyak. Jadi bukan Stiglitz yang mengemukakan, Stiglitz baru mengemukakannya di awal abad 21. Sementara para founding fathers sudah berpikir di tahun 50 gitu. Saya dapat ini gitu. Bukunya tebal tuh, ada kurang lebih setebal 10 cm yang saya punya gitu ya. Nah dari situ, ketika saya aplikasikan dalam konstruksi misalnya pasal 23 tentang APBN, baik dalam konstruksi fiskal maupun dalam konstruksi moneter, atau kemudian dalam konstruksi penguasaan hajat hidup orang banyak pada konstruksi pasal 33, maka kelihatan di sini bukan sekedar price stability yang gagal disediakan oleh pemerintah. Produksinya juga gagal. Ya sudah, kekuatan oligarki akhirnya mendikte, ketemu sistem politiknya. Jadi karena sistem politiknya sudah terdikte oleh kekuatan bisnis dan sudah menjarah, istilah saya, bukan lagi merambah ya, tapi menjarah kekuatan politik, maka sesungguhnya berkuasa ya si oligarki bisnis jadinya. Itulah sejak awal saya menyebutnya sejak 2004 demokrasi korporasi yang oleh Rijal Ramli disebutnya sebagai demokrasi kriminal. Saya terlampau jauh kalau kayak gini ngomongnya demokrasi kriminal karena belum tentu kriminal gitu kan. Tapi sesungguhnya ketika masuk ke dalam demokrasi korporasi dan korporasi memaksakan kehendaknya melalui apakah kondisi pasar atau kondisi peraturan, kan mereka masuk melalui kondisi penguasaan sumber daya, penguasaan produksi, penguasaan distribusi, dan penguasaan distribusi mereka bermain harga, berarti bermain stokis, istilahnya bermain penyediaan barang. Maka sesungguhnya negeri ini terdikte oleh kekuatan bisnis gitu. Apakah kekuatan bisnis domestik atau kekuatan bisnis luar? Itu struktur berpikir begitu. Keluarlah istilah saya demokrasi korporasi tahun 2004. Kan namanya Indonesia Incorporated dulu kan kita kenal gitu kan. Itu dia. Kelihatannya begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Kita lihat aja sesungguhnya riwayat kepemilikan masing-masing, di mana sesungguhnya otoritas negara sesungguhnya masih berada di tangan penguasa politik, bukan di tangan penguasa bisnis. Sepanjang penguasa otoritatif politik ya, otoritas politik sudah diserahkan ke otoritas bisnis secara tidak langsung, ya negara tidak bisa bikin apa-apa. Bisa lihat kedelai disahuti oleh Menteri Perdagangan Lutfi seperti apa. Kan itu memalukan. Urusan makanan babi gitu. Iya. Dan itu sampai saya WA mereka, lingkungan mereka. Itu jangan ngomong sembarangan dong kalau nggak ngerti gitu. Tanya dulu sama yang ngerti. Atau kalau nggak bisa punya jabatan, mundur aja saya bilang daripada malu-maluin. Saya bilang gitu. Sampai saya gituin. Iya, memang luar biasa ini Bang. Kita jalan-jalan dikit ke mancanegara biar pendengar punya wawasan lebih luas Bang. Ini urusan India ini, 2 isu Bang. Ini luar biasa. Ini negeri kan saya pernah tinggal di sana 3 tahun. Ini negeri luar biasa sekuler ini. Tapi sekarang urusan jilbab menjadi sebuah literasi yang luar biasa. Yang kedua Bang, ini negeri kan memang banyak orang luar biasa lah karena sekte dari sudra dia mau naik itu dengan pendidikan. Kalau pendidikan sudah dimacem-macemin buat umat memang luar biasa. Yang kedua saya mau minta pendapat juga dari Bang Ihsanuddin Nursi. Ketika rupi mata uang India ini melangkah 1 langkah lebih jauh, dia akan melakukan digital currency. Melihat kripto yang sudah mulai malang melintang, diluncurkanlah rupi digital. Pajaki keuntungan kripto agak besar di sana. Nah, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari 2 isu ini di India, Bang? Silakan, Bang. Satu kondisi sosial
dengan stratifikasi yang ketat seperti India akan membuat kelompok-kelompok masyarakat bawah punya daya juang untuk naik kelas. Itu artinya mobilitas vertikal kalau pakai bahasa sosiologisnya. Mobilitas vertikal itu ditekuni oleh masyarakat melalui pendidikan. Padahal pendidikan kalau pakai Paulo Freire ini bagian dari sistem deposito. Juga kalau pakai Ivan Illich gitu ya, The Schooling Society. Kalau Paulo Freire melihat ketika jenjang pendidikan dipakai sebagai sarana untuk membantu meningkatkan mobilitas vertikal, maka masyarakat yang tertindas karena stratifikasi sosial, karena susunan sosial, itu menjadi ajang pertarungan paling kencang. Gitu. Itu yang terjadi di India. Dunia pendidikan menjadi ajang kencang untuk meningkatkan mobilitas vertikal, untuk meningkatkan posisi diri. Maka bisa kita lihat hampir seluruh perusahaan IT, tokoh-tokoh utamanya dari India. Disebutlah perusahaan IT ini India, perusahaan IT ini India. Cuma perusahaan IT di Cina bukan dari India. Nah, di sini menarik. Di kalangan kajian sosiologi yang kemudian belum muncul itu ya. Kalangan sosiologi di sosiologi di Amerika misalnya, ada dua suku bangsa yang berani betul melakukan transaksi terhadap kekuasaan dalam rangka mobilitas vertikal dan dalam kerangka ekonomi. Suku bangsa itu adalah suku bangsa India, terutama Sting gitu ya. Sama yang namanya suku bangsa Cina. Itu. Something beyond that ini ngertiin sendiri aja. Saya nggak mau jelasin lebih lanjut. Negara harus cerdas ini dengarnya. Iya. Nah, dari situ ya, bisa kelihatan sesungguhnya ketika mobilitas vertikal menggunakan model pendidikan, maka mereka yang keluar dari struktur sosialnya itu baru bisa menunjukkan revolusi atas posisi dirinya. Itu kan revolusi yang keluar negeri itu kan yang bisa berjaya. Tapi di dalam negerinya sendiri kan nggak bisa untuk naik kelas. Karena memang kelas dia kelas begitu gitu. Dia hanya bisa muncul kalau kemudian dia berusaha bisnis besar. Ada juga dari kalangan sudra yang bisnis sukses besar ada. Bukan hanya melalui pendidikan gitu kalau kita ngelihat gitu ya. Di Indonesia ada satu suku bangsa India yang menjadi salah satu orang terkaya, 10 terkaya di Indonesia. Gitu. Ya memang pendidikan itu kalau kita ambil dari soal itu gitu ya. Sekali lagi akhirnya tesisnya Paulo Freire dan tesisnya Ivan Illich tentang mobilitas vertikal bisa dilakukan pendidikan di sini tidak terpenuhi sepenuhnya gitu ya. Tapi tetap yang menikmati adalah keluarga yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya keluarganya adalah keluarga tertentu gitu, dia dari keluarga sudra dan kemudian sukses keluar, dia akan tarik keluarganya keluar dari wilayah India. Dan mungkin di hampir semua negara-negara maju selalu ada orang India sebagai bentuk mereka keluar dari stratifikasi sosial yang terbangun di wilayah. Dan itu mereka tarik keluarganya. Nah, itu di situ terbukti sekaligus bahwa sistem pendidikan formal itu adalah sistem deposito. Kan bukan keluarga lain yang bisa kan? Apa artinya? Negara gagal dalam rangka mengangkat harkat martabat bangsa secara menyeluruh gitu. Tapi pada saat yang sama keluarga-keluarga sukses gitu, keluarga-keluarga tertentu saja. Sukses mengangkat harkat martabatnya karena sistem stratifikasi sosial yang memenjara mereka dalam susunan masyarakat kayak gitu. Itu kalau. Tapi pada saat yang sama karena ketatnya sistem itu dan berlakunya nilai masyarakat kayak gitu, maka terhadap mereka yang di luar dari stratifikasi sosial di sistem sosial itu nyaris bermusuhan. Itu yang terjadi antara Hindu sama Islam. Jadi ada nilai pertentangan yang sesungguhnya memang mencekam di antara itu karena memang demikian ketatnya. Di Islam kan tidak dikenal stratifikasi sosial, sementara di mereka dikenal stratifikasi sosial. Kan poinnya adalah ketika Islam yang hidup di India menolak habis-habisan sistem, karena sistem stratifikasi sosial itu sistem eksploitatif. Karena yang membedakan manusia di hadapan Allah cuma ketakwaannya. Itulah yang terbaik di antara kamu dan mereka yang paling bertakwa padaku. Dan itu karenanya sistem jamaah kita kan kelihatan. Tidak peduli Anda orang baik atau tidak baik, kalau memang
Anda datang lebih dahulu di masjid, silakan sah pertama gitu. Walaupun feodalnya masih tetap terjadi juga. Ada pejabat dikasih tempat tertentu sehingga digelarin sejadah gitu. Itu kan feodal sebenarnya. Penghormatan sosial yang basisnya feodal gitu ya. Islam nggak kenal itu kalau pakai hadis Nabi. Begitu gitu. Nah, ketika ketatnya persaingan nilai yang kayak gitu berdiri, mau tidak mau, yang mayoritas akan mendesak apa yang minoritas. Itu yang terjadi antara Hindu dengan Islam gitu. Di India. Apalagi ada potensi. Itu begitu gitu. Kalau kita mau lihat. Sebaliknya, Islam di Indonesia beda. Islam Indonesia tidak pernah mau menyerang terhadap yang namanya non-Muslim. Walaupun diindikasikan menyerang sebagai bentuk teroris. Itu kan distempelkan, itu kan distigmakan. Iya. Distempelkan, distigmakan yang menjadi begitu. Tidak ada ajaran Islam yang membenarkan penyerangan terhadap suku bangsa lain atau agama lain, nggak ada. Nggak ada paksaan. Temukan itu gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kembali pada misalnya terjemahan pada Al-Quran yang menyatakan perangi, itu kalau memang kondisinya kami diperangi, kalau kami tidak diperangi kami nggak akan perang. Gitu kalau kita ambil dari terjemahan ayat itu. Yeah. Nah itu cerita tentang, makanya kita nggak usah heran soal jilbab itu di India kayak gitu. Karena konflik antara dua nilainya nggak bakal ketemu. Dari analisis stratifikasi sosial saja sudah kelihatan terjadi benturan tajam. Nggak usah bicara tentang tesis ketuhanan, tesis stratifikasi sosial aja itu begitu. Kita nggak usah bicara lagi tentang tesis kekuasaan masyarakat. Gitu. Sekali lagi cukup analisis stratifikasi sosial saja sudah terjadi benturan antara Hindu dengan Islam. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa pemerintah India sesungguhnya walaupun disebut dengan negara demokrasi, nggak ada demokrasi. Tetap saja berlaku sistem keagamaan. Gitu. Sekarang kita bicara kriptonya. Rupiah dikriptokan. Ini karena memang India di satu sisi dia main di kalau di low dan di high end, sementara di middle end, di mesonya itu Cina ambil dan Cina kemudian juga melompat maju lewat Huawei-nya gitu ya. Kan kalau di awal 2015-an di level teknologi medium menengah itu diambil oleh Cina, sementara low and end itu diambil oleh India. Sekarang ini sesungguhnya sudah tidak lagi bisa dibedakan antara Cina dengan India dalam perspektif ICT, dalam perspektif AI. Anda bisa lihat bagaimana misalnya pada kesiapan electric vehicle di dua negara. Nah, kemudian aplikasi pada cryptocurrency yang sesungguhnya basisnya nanti akan sebagai basis transaksi untuk masuk ke dalam economic. Ini jadi itu akan sesungguhnya ketika rupiah sudah decrypt, maka India sedang bersiap diri menerapkan crypto ekonomi. Nah, ketika masuk crypto ekonomi, dia memang dapat pajak bagus. Karena segala sesuatunya serba efisien kan. Nggak perlu petugas pajak itu, langsung. Nggak perlu, jadi tidak. Ya, dia cuma tinggal mendatanya. Sistem logistiknya betul-betul cepat. Sistem logistiknya betul-betul cepat, aman, andal, dan murah. Saya ulang ya, sistem logistiknya menjadi cepat, aman, dan andal, serta murah, efisien. 4 prinsip sistem logistik itu diaplikasikan melalui crypto, gitu posisinya. Nah, artinya sesungguhnya tingkat keuntungan yang diraih oleh transaksi melalui crypto itu tinggi, makanya dikenain pajak 30%. Gitu logikanya. Di struktur itu begitu cara ngelihatnya. Dan saya kira India melampaui kebijakan Federal Reserve, karena Federal Reserve kemarin di hari Sabtu ya. Hari Sabtu apa hari Minggu? Hari Sabtu. Hari Sabtu keluar kebijakan dari Federal Reserve yang melarang pelaksanaan kripto. Itu karena di antara pemain-pemain besar di Amerika masih belum bisa duduk bareng untuk menyamakan persepsi mereka dalam rangka cryptocurrency, crypto economic gitu. Contoh sederhana penggunaan istilah Libra pada Mark Zuckerberg di Meta itu dengan ke posisi diem sebagai koinnya mereka gitu. Sementara pada saat yang sama Bitcoin tetap menjadi sarana judi yang luar biasa. Di Indonesia diterapin itu oleh beberapa pemain. Kripto sebagai judi. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Ada 2 pemain itu yang katanya tidak masuk dalam Bapepti, tapi kemudian mereka tetap melaksanakan. Dan itu sampai masyarakatnya terlibat besar-besaran gitu. Ya itu karena mereka suka berjudi. Mau gitu. Untung besar. Pada hakikatnya gitu. Gitu. Ihsan Talib bisa lihat. Luar biasa. Paling tidak ini udah memberikan pencerahan buat masyarakat. Perkembangan ini memang luar biasa di zaman metaverse ini sekarang ini. Nah terakhir Bang, 39 hari
menjelang Ramadan ini, nasihat penutup dari Bang Ihsanuddin Nursi, maklum ini sudah 8.40 ini pagi hari. Iya. Apa yang ingin disampaikan oleh Bang Ihsanuddin Nursi? Karena Al-Quran itu dinyatakan turun di bulan Ramadan. Maka kita balik dulu Al-Qurannya sebagai apa nih? Kan kalau 187 Al-Baqarah menyebutnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalina sobainat minal huda wal Qur'an. Tapi pada saat yang lain, wa nunazzilu Al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Saya maaf kalau harus saya sampaikan, ketika mayoritas umat Islam di Indonesia tidak terlepas dari pinjol, dan pinjol itu riba gitu ya, maka saya berpendapat mestinya kita kembali lagi ke Al-Quran. Dalam rangka tadi wa nunazzilu Al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Memang harus diakui problematik umat Islam dunia itu belum selesai pada dua hal. Satu tentang uang yang berkaitan dengan akuntansi gitu. Yang kedua berkaitan dengan posisi pembentukan harga. Bagaimana pembentukan harga itu harus dibikin sedemikian rupa. Sehingga selalu muncul tentang berapa sesungguhnya harga yang layak untuk satu barang untuk menunjuk pada manajemen produksinya. Kita lupakan dulu itu. Kita lupakan dulu soal hal yang belum diselesaikan dalam tubuh umat Islam sendiri. Kalau saya bilang ada 5 hal. Itu saya baru kemukakan 2. Kita kembalikan dulu 39 hari menjelang Ramadan. 39 hari menjelang Ramadan itu adalah saat-saat paling baik untuk masuk ke wilayah pembakaran atas kesalahan-kesalahan. Untuk masuk kawah candra di muka, memurnikan kembali, menyucikan kembali jiwa kita, pikiran kita, tindakan kita, harta kita, gitu ya. Dan itu tidak mungkin serta-merta mendapat yang namanya Lailatul Qadar kalau tidak persiapannya dari Rajab. Jadi Lailatul Qadar itu, karena di situ memang Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu memang jelas, dan kemudian di 187-nya juga jelas, kemudian di surat lain juga jelas bahwa dia dalam malam penuh berkah, dan berkah itu adalah Al-Quran. Maka harus kita pahami betul bagaimana cara memahami Al-Quran. Studi kita tentang Al-Quran harus kita perbaiki. Kajian kita tentang Al-Quran harus kita perbaiki. Kita boleh ambil 5-10 ayat, tapi 5-10 ayat ini harus dalam. Jangan, saya bangga dengan makin banyak pesantren hafiz. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus bertanya, sampai seberapa banyak yang sudah menerapkan Al-Quran pada 5-10 ayat itu gitu. Yang saya bilang tadi, kita punya problematik pada 5 hal dalam persoalan mereka. Ya. Nah, karena itu ayat yang paling menariknya menurut saya adalah wa nunazzilu Al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Dan ini kita mulai harus makin kita giatkan untuk kita tegakkan minimal dalam keluarga kita, minimal dalam komunitas kita. Sehingga dia memang menjadi sifat dan rahmah dari situasi yang seperti sekarang, yang saya bilang luka keadilan makin menganga. Berarti harus kita sembuhkan. Menyembuhkannya nggak ada cara lain dengan Al-Quran. Dan karena itu dengan rahmah juga ya, kalau mau nggak mau dengan Al-Quran. Untuk bicara sifat dan rahmah itu ada petunjuknya. Siapa petunjuknya? Muhammad Rasulullah. Jadi tidak cukup kembali ke dalam Al-Quran, tapi juga bagaimana melihat Muhammad Rasulullah sebagai pemimpin besar paling berpengaruh di dunia. Itu saya kira di 39 hari menjelang Ramadan. Saya sedang melakukan itu gitu. Terus terang saya sedang melakukan itu. Saya seperti biasa, saya menikmati awal-awal itu dengan kajian-kajian di juz 5, juz 6, juz 7-nya itu menarik karena perdebatannya tajam sekali dalam persoalan ekonomi gitu. 5, 6, 7 itu dari mulai Al-Baqarah sampai dengan 5, 6, 7 itu menarik sekali perdebatan dan diskusi. Bagaimana Allah memberikan pemahaman tentang perekonomian secara mendalam di Al-Maidahnya, di An-Nisa'nya, di Al-Imrannya gitu ya. Bagaimana dimulai dengan posisi Al-Baqarahnya gitu, luar biasa gitu. Demikian Ihsan Talib. Masya Allah. Salah menjadi tanggung jawab saya, dan kalau benar hanya karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ihsanuddin.